Jadi kalau melihat orang-orang yang sudah diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, itu apabila dia diberi nikmat, dia akan bersyukur. Apabila dia tidak diberi nikmat, maka dia akan bersabar. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Apabila dia tidak diberi nikmat, dia bersyukur. Dan apabila ulang nih, qala ba'duhum idza a'tani syakartu wa idza mana'ani sabartu. Apabila Allah memberikan nikmat kepadaku, syakartu, aku bersyukur. Wa idza mana'ani sabartu. Apabila aku tidak mendapatkan nikmat, aku bersabar. Wa amma ana, nah ini lebih tinggi lagi. Ada orang berkata, idza mana'ani syakartu. Apabila aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, syakartu, aku tetap bersyukur. Artinya aku tetap melakukan kewajiban. Wa idza a'tani asartu. Apabila Allah memberikan nikmat, asartu, saya lebih mengutamakan orang lain. Tinggi mana ini? Tinggi yang kedua. Yang pertama ini sudah luar biasa. Idza a'tani syakartu. Apabila Allah memberikan nikmat, aku bersyukur. Wa idza mana'ani sabartu. Apabila Allah tidak memberikan nikmat, aku bersabar. Nah, ini ada yang lebih tinggi lagi nih. Coba ini para wali-wali Allah Ta'ala. Allahumma ij'alna minhum. Apabila wa idza nih ada orang yang sudah Masya Allah ini dikatakan idza mana'ani syakartu. Jika aku tidak mendapat nikmat, aku tetap bersyukur. Wa idza a'tani asartu. Apabila Allah tidak memberikan aku nikmat, asartu, aku lebih mengutamakan orang lain. Nah, ini luar biasa. Ini karena apa? Karena dia itu tawakalnya lebih tinggi. Lanjut. Wabihi qala al-Baihaqi, dan dengan sanad yang telah disebutkan, Al-Baihaqi berkata apa? Amba'ana al-Hafidhu Abu Abdillah Al-Hafidh, beliau menghabarkan kepada Al-Baihaqi. Abu Abdillah mengatakan, qala ansyadani Abu Abdillah ibnu Abi Dhuhlin. Abu Abdillah ibnu Abi Dhuhlin menyampaikan nasyid, syair tapi panjang, tapi yang di sini disebutkan hanya sedikit. Qala ansyada Abul Hasanil Kindiyu Al-Qadi. Beliau berkata demikian. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Idza kunta fi ni'matin, apabila engkau berada di dalam nikmat, far'aha, ro'a yar'a, far'aha, maka jagalah nikmat itu, ay bisyukrillahi alaiha, apabila kita berada pada nikmat Allah Ta'ala, maka jagalah nikmat itu. Apabila kita menghendaki agar nikmat itu tidak hilang, maka jagalah nikmat itu. Dengan cara apa? Far'aha, dengan cara bisyukrillahi alaiha, dengan cara mensyukuri Allah atas nikmat itu. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'amah, karena ghaliban, karena kebanyakan maksiat itu bisa menghilangkan nikmat.
Ini, jadi ini adalah pesan dari seorang ulama, Abul Hasan Al-Kindi Al-Qadhi. Beliau berkata, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am." Jika kita berada pada nikmat, kita mendapatkan nikmat dari Allah, far'aha, maka jagalah nikmat itu dengan cara apa? Bisyukrillahi 'alaiha, dengan mensyukuri Allah atas nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena kemaksiatan itu umumnya pada kebanyakannya itu menghilangkan kenikmatan. Qala akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami. Al-Baihaqi berkata, akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menghabarkan kepada saya. Dia berkata, sami'tul Husain bin Yusuf Al-Qazwiniyah. Saya mendengar Husain bin Yusuf Al-Qazwini. Al-Qazwini berkata, qala sami'tu Aba Bakrin. Saya mendengar Abu Bakar. Ahmad bin Ishaq, yakni Ahmad bin Ishaq, di mana dia berkata, sami'tu, qala, dia berkata, sami'tul Junaida. Saya mendengar Al-Junaid. Qala, bahwa Junaid berkata, sami'tu Sarriyah. Junaid mendengar pamannya As-Sarri As-Saqati. Junaid Al-Baghdadi ini adalah seorang Ra'isus Sufiyah, pemimpin ulama dari kalangan Sufi di zamannya. Nah, kalau dikatakan Ra'isus Sufiyah, itu maksudnya adalah fi zamanihi. Seperti kita mengatakan begini, boleh kita mengatakan begini, Asy-Syaikh Abdul Qadir Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir adalah pemimpin para wali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pemimpin para wali di zamannya. Sebab apa? Kalau dikatakan wali yang paling agung, yang paling utama sepanjang masa, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka apabila ada orang mengatakan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, maksudnya apa? Di zamannya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, pemimpin aulia adalah apa? Beliau itu maksudnya adalah di zamannya. Tapi kalau dikatakan wali yang paling utama sepanjang masa, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita meyakini Syekh Abdul Qadir sebagai Sultanul Aulia tapi mengalahkan derajatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini enggak boleh. Nah, tetap yang kita yakini yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Sarriyah. Al-Junaid Al-Baghdadi Ra'isus Sufiyah fi zamanihi, pemimpin kaum sufi di zamannya. Beliau berkata, sami'tu Sarriyah, saya mendengar dari As-Sarri As-Saqati. Yang namanya ulama, yang namanya kaum sufi, itu ketika mengaji, ketika mengamalkan ilmu, itu juga karena proses berguru. Dudu jarene dewek, bukan kata dia sendiri. Tapi apa? Sami'tu As-Sarriyah, saya mendengar paman saya yang merupakan guru saya sendiri. Artinya apa? Ra'isus Sufiyah. Beliau Al-Junaid Al-Baghdadi, pemimpin kaum sufi di zamannya. Walaupun beliau pemimpin kaum sufi di zamannya, tetap ilmu yang ia dapatkan itu berasal dari ulama-ulama sebelumnya. Bukan berarti Junaid Al-Baghdadi ini lepas dari ilmu-ilmu ulama yang sebelumnya. Nah, walaupun Sarri As-Saqati ini derajatnya kalah dengan Junaid Al-Baghdadi, tapi ilmunya beliau dapatkan dari Sarri As-Saqati.
Yaqul, beliau berkata, Sari As-Saqati berkata, asyukru ni'matun. Kita dapat bersyukur kepada Allah, itu adalah bentuk nikmat dari Allah kepada kita. Wasyukru 'alan ni'ami ni'matun. Dan bersyukur atas berbagai nikmat itu adalah nikmat lagi. Ila alla yatanaha syukru ila qaror. Wasyukru 'alan ni'ami nikmatun. Kita diberi kemampuan dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu adalah bentuk nikmat. Ila alla yatanaha syukru ila qaror. Sampai yang namanya syukur itu tidak pernah terhenti. Syukur itu terus menerus. Jangan sampai ada orang mengatakan sabar ada batasnya. Sabar itu tidak ada batas. Maksudnya sabar itu harus terus menerus. Jangan mengatakan sabar ada batasnya. Lah, kalau seseorang itu sabarnya sampai di situ, batas sampai di situ, nah itu boleh jadi. Tapi sabar itu harus selalu diikhtiarkan. Wajib untuk senantiasa dilakukan. Nggak boleh mengatakan sabar ada batasnya. Kalau yang dimaksud sabarnya dia ada batasnya, monggo. Tapi jangan mengatakan sabar itu ada waktunya, ada batasnya. Sabar itu senantiasa. Walaupun prakteknya ada orang yang belum bisa sabar setiap waktu. Demikian juga dengan yang namanya syukur. Syukur adalah nikmat. Mensyukuri nikmat itu adalah nikmat. Hingga ila alla yatanaha syukru ila qaror. Sampai selamanya. Ay alad dawam. Alal istiqomah. Senantiasa bersyukur, istiqomah. Nah inilah amaliyahnya para waliullah. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit hamba-hambaku yang syakur. Syakur di sini adalah derajat wali, derajat wilayah khassah, derajat menjadi waliullah, yakni apa? Yang mampu bersyukur secara istiqomah. Apa sih syukur itu? Pernah disebutkan asyukrul wajib alla tastamila ni'amallahi alaika ala ma'asihi. Syukur yang wajib itu adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Itu namanya syukur. Bukan hanya ketika wareg makan kolak terus alhamdulillah. Itu bagus. Mengucapkan alhamdulillah bagus sama bagus, tapi bukan itu sunnah. Yang wajib itu adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Nah, maka jika ada orang tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya secara istiqomah, maka siapa dia itu berarti? Adalah waliullah. Dia adalah waliullah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit orang yang istiqomah bersyukur, yakni dia sebenarnya adalah para aulia illah. Insyaallah. Terus waqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fi awwali kitabir risalah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam muqaddimah, dalam awal kitab Ar-Risalah, beliau menyebutkan alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Segala puji bagi Allah
yang tak dapat disyukuri nikmatnya dari beberapa nikmatnya kecuali dengan nikmat itu lagi. Ulang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang nikmatnya tidak dapat dipenuhi untuk disyukuri kecuali dengan nikmatnya lagi. Artinya apa? Kita syukur nikmat itu membutuhkan nikmat. Begitu seterusnya. Nah, orang kalau sudah seperti ini, sudah menerapkan nikmat ini perlu wajib saya syukuri. Saya di dalam mensyukuri nikmat ini itu karena nikmatnya, itu juga wajib untuk disyukuri. Maka jadilah dia waliullah. Nah, ini ungkapannya Sayyiduna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ulang. Alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi dzalika syukra. Segala puji bagi Allah yang bersyukur atas nikmat dari nikmat-nikmatnya tak dapat dipenuhi illa bi ni'matin minhu, kecuali dengan adanya nikmat darinya. Tujibu ala muaddi dzalika syukra, yang nikmat itu juga menjadikan kita wajib bagi yang memberikan nikmat itu untuk bersyukur. Nah, ini ya, para wali-wali Allah itu ya karena hatinya senantiasa hudur, bahwa mereka itu senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah, dan setelah itu kemudian mereka senantiasa melakukan hak Allah, maka mereka menjadi waliullah. Nah, hatinya selalu hudur. Kalau yang lalai, dia lupa terhadap nikmat Allah, maka bagaimana dia bersyukur? Wong nikmat aja lupa. Nah, jadi apabila kita diilhamkan untuk dapat bersyukur kepada Allah, itu adalah nikmat tersendiri.